Indonesia sekarang ini sedang menghadapi gelombang kebangkitan spiritual besar-besaran. Banyak orang yang mulai tertarik mendalami dan mempraktekkan spiritualitas. Tapi seiring dengan meningkatnya peminat spiritual, muncul juga mitos-mitos yang beredar seputar spiritual. Yang sayangnya kebanyakan dari mitos tersebut justru salah. Apakah kalian pernah tertipu dengan mitos yang salah seputar spiritual? Sebelum kita mulai videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Karma leluhur diturunkan kepada anak ketika orang tua mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh leluhurnya dulu. Anak, karena orang tua adalah guru pertama bagi mereka, maka akan mengulang lagi pola yang sama kepada keturunannya kelak. Sehingga akhirnya satu keluarga besar pun mengalami yang namanya karma leluhur yang berulang-ulang. Tanpa disadari, keluarga pun mengalami perceraian berulang, perselingkuhan berulang, dan toxic parenting yang berulang-ulang. Trauma yang dialami oleh leluhur kita terekam dalam DNA dan terus terlahir ke generasi-generasi selanjutnya. Kecuali kita yang memutuskannya sekarang. Di online kelas saya awal tahun ini, saya mengajak Anda semua untuk menyembuhkan trauma-trauma tersebut sehingga Anda terbebas dari ikatan karma dari leluhur, serta siap untuk menyambut tahun baru yang lebih gemilang dan tercerahkan. Ingat, 2025 adalah tahun penuntasan karma. Bekali diri Anda dengan ilmu dan terapi yang sesuai agar ikatan karma Anda cepat lepas dan Anda bisa terbebas dan merdeka. Yuk, menyembuhkan diri bareng dalam online kelas saya dengan tema melebur karma leluhur. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan Anda mendaftar sekarang karena seatnya sangat terbatas. Ada beberapa mitos yang salah seputar spiritual. Beberapa mitos ini bahkan mengakar kuat dalam masyarakat dan membuat makna spiritual itu mengalami kemerosotan. Apa saja sih 13 mitos spiritual yang beredar di Indonesia? Apakah kalian pernah terjebak dalam salah satu mitos yang salah ini? Kalau saya dulu pernah terkunci dalam mitos spiritual yang salah selama bertahun-tahun, tepatnya saat sebelum mengalami kebangkitan spiritual. Setelah mengalami kebangkitan spiritual, pelan-pelan mitos yang salah tersebut mulai terbongkar kebenarannya. Apa saja sih 13 mitos yang salah tentang spiritual tersebut? Yang pertama, spiritual sama dengan supranatural. Banyak yang keliru mengartikan spiritual sebagai supranatural. Ada juga yang beranggapan kalau keduanya adalah sama, padahal berbeda. Spiritual sebenarnya adalah hakikat dari semua agama, ajaran filsafat, ajaran kebudayaan, dan juga cikal bakal dari semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Spiritual adalah jalan bagi manusia untuk semakin mengenali dirinya sendiri, hingga akhirnya nanti menemukan makna sejati dari diri sejati, atau menemukan jati diri. Spiritual adalah pengalaman personal manusia dengan Tuhan sebagai sang sumber, juga pengalaman manusia dengan alam semesta sebagai manifestasi dari Tuhan. Ketika manusia mempelajari spiritualitas yang benar, maka biasanya arah pembelajarannya adalah ke kesadaran. Ketika manusia sadar akan siapa dirinya, maka ia juga semakin dekat dalam mengetahui siapa juga diri sejatinya atau jati dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka ia juga mengenal Tuhan. Karena pada hakikatnya Tuhan itu meliputi segala hal. Dan Tuhan juga ada di dalam diri manusia sendiri. Diri sejati adalah bagian darinya. Sedangkan supranatural adalah kemampuan-kemampuan mistik yang biasanya terjadi karena bantuan dari entitas di luar diri manusia. Entah melalui bantuan jin yang dimasukkan dalam tubuh, bantuan kodam yang selalu menyertai manusia, hingga bantuan energi dari entitas luar diri lainnya yang sifatnya mencari kesaktian, bukan ke arah kesadaran. Yang kedua, orang spiritual tidak butuh uang lagi. Banyak juga yang mengira orang spiritual itu tidak membutuhkan uang lagi, sehingga ketika ada orang spiritual tapi masih bekerja dengan giat, masih membuka usaha ini itu, kadang mereka dihujat sebagai spiritualis palsu. Sebenarnya ini mitos yang salah. Yang benar adalah orang semakin tinggi spiritualitasnya, justru semakin terbebas dari kemelekatan terhadap uang. Tapi bukan berarti dia tidak butuh uang lagi, sehingga akhirnya tidak lagi bekerja dan santai-santai saja ketika tidak punya uang. Apalagi sampai menjadi gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal dan menyepi dari kehidupan duniawi. Justru orang semakin tinggi spiritualitasnya, dia semakin berkelimpahan. Karena semakin tinggi spiritualitasnya, vibrasi energi dia juga semakin tinggi.
Uang dan kekayaan sangat menyukai manusia yang bervibrasi tinggi. Makin spiritual manusia, makin mudah juga dia mendapatkan keberlimpahan. Karena kesadarannya itu semakin luas dan semakin mudah menangkap banyak peluang. Bahkan dia juga bisa menciptakan peluang-peluang baru. Bagaimanapun, kita ini masih hidup di bumi yang serba dualitas. Ada kaya dan ada miskin. Orang spiritual bukan berarti tidak kaya atau tidak butuh uang lagi. Ia hanya melampaui kaya dan miskin, sehingga hidupnya tidak lagi melekat kepada uang dan kekayaan lagi. Tapi secara kebutuhan pasti tetap butuh uang. Makin tinggi spiritualnya, makin tidak mau merepotkan orang lain. 3. Orang spiritual itu tidak bisa marah atau tidak punya emosi negatif lagi. Banyak juga loh yang berpikiran ketika orang semakin tinggi kesadarannya, semakin tinggi level spiritualnya, maka ia tidak akan bisa marah lagi. Ini juga anggapan yang salah ya. Marah atau emosi-emosi negatif lainnya adalah bagian dari survival mode atau mode bertahan hidup manusia. Ini akan otomatis aktif ketika manusia berhadapan dengan situasi-situasi yang dianggap berbahaya karena ini adalah metode perlindungan manusia. Makin tinggi spiritualnya, bukan berarti dia tidak bisa marah lagi, tapi marahnya justru lebih efektif. Memang benar, semakin tinggi spiritual manusia, dia cenderung semakin tenang. Tapi bukan berarti segala emosi negatif tersebut bakalan hilang sama sekali dalam diri. Manusia hanya lebih bijak dalam mengelola marah atau mengelola emosi-emosi negatif lainnya. Marah di situasi-situasi tertentu juga dibutuhkan loh. Tanpa ada kemarahan, tidak ada yang namanya penegakan hukum. Tidak ada yang namanya penyeimbangan alam terhadap kriminalitas. Masa sih ketika ada kejahatan terjadi, kita harus diam saja atas nama spiritualitas yang tinggi, level spiritualnya, maka ia tidak akan marah lagi? Lagi pula, kita sering tidak sadar kalau manusia itu bisa hidup karena memiliki survival mode. Jika survival mode manusia itu sudah hilang sama sekali, maka manusia akan mudah sekali mati. Karena insting untuk mempertahankan hidupnya sudah tidak ada sama sekali. 4. Orang yang tinggi tingkatan spiritualnya itu akan menyepi dan melepaskan duniawi. Banyak juga yang beranggapan orang yang tinggi spiritualitasnya, maka ia akan meninggalkan keduniawian dengan total dan akhirnya menyepi ke tempat yang terisolasi atau jauh sekali. Entah pergi ke hutan atau pergi ke suatu tempat yang memang sangat terisolasi dan jauh dari hiruk-pikuk duniawi. Akibatnya, ketika ada spiritualis yang masih berada di tengah hiruk-pikuknya dunia dan menyebarkan pesan-pesan kesadaran, mereka kerap dihujat sebagai spiritualis palsu atau spiritualis abal-abal, atau minimal dihujat sebagai spiritualis yang belum sampai ilmunya. Ini juga tidak relevan, karena bagaimanapun juga tetap dibutuhkan orang-orang yang berada di tengah hiruk-pikuk duniawi dan mengambil peran sebagai yang menyadarkan atau yang membantu terbentuknya keseimbangan peradaban. Jika semua spiritualis yang sudah tinggi level kesadarannya pada menyepi dan menghilang, terus siapa dong yang membantu menyadarkan manusia-manusia lain? Pada kenyataannya, justru manusia yang kesadarannya tinggi itu malah kembali ke masyarakat loh dan menyebarkan ajaran-ajaran spiritual mereka untuk menyeimbangkan peradaban. Contohnya adalah para nabi, para rasul, dan juga penyebar-penyebar agama di zaman dulu seperti Muhammad, Siddhartha Gautama, dan juga Yesus Kristus. 5. Spiritual adalah upaya untuk mendapatkan kesaktian. Supernatural dan supranatural memang sering dikaitkan dalam spiritualitas. Keduanya kerap dianggap sebagai kesaktian. Jika supranatural mendapatkan kesaktiannya dari entitas lain di luar diri manusia, maka supernatural mendapatkan kesaktiannya dari dalam diri sendiri. Dan ini adalah buah dari kesadaran manusia yang semakin meningkat. Orang yang tinggi level spiritualnya, memang secara alami kemampuan-kemampuan supernaturalnya akan bangkit dan berkembang. Tapi ini adalah konsekuensi atau dampak dari peningkatan kesadaran manusia, bukan tujuan utama yang dicari dalam spiritual. Ketika orang mendalami spiritual itu sudah bertujuan untuk mencari kesaktian, maka ini sudah salah sebenarnya. Inilah yang akhirnya membuat orang bisa terjebak dalam ilmu hitam atau terjebak dalam halusinasi dan delusi. Kenapa bisa begitu? Karena level kesadarannya belum tinggi, tapi sudah dihantam dengan pelajaran-pelajaran metafisika yang bertujuan untuk membangkitkan kesaktian. Jika kesadarannya kurang, maka ego dan nafsunya masih tinggi. Inilah yang membuat manusia menjadi halu, delusi, atau malah terjebak dalam praktek-praktek ilmu hitam.
6. Spiritualitas pasti mengarahkan manusia menjadi orang baik. Memang sih, kalau kita amati peta kesadaran atau Map of Consciousness yang sudah diriset oleh Dr. David Hawkins dalam bukunya yang berjudul Power versus Force, semakin tinggi level kesadaran manusia, yang juga bisa digunakan untuk patokan semakin tingginya level spiritualitas manusia, manusia itu akan cenderung semakin positif dan semakin memancarkan energi ke sekitarnya. Tapi dalam spiritualitas Jawa kuno, menjadi orang spiritual bukan selalu menjadi orang yang baik. Spiritual beda dengan agama yang menata dan mengatur manusia agar menjadi baik. Dalam spiritualitas tetap ada dualitas alias ruwa bineda alias yin dan yang. Dalam ajaran-ajaran spiritual kuno, entah itu dalam ajaran Taoisme, Hindu, dan lain-lain, seperti yang pernah dikaji dalam buku The Turning Point, baik dan buruk adalah yin-yang yang tetap ada di dunia ini, dan ini membuat kehidupan di bumi terus berlangsung. Tanpa ada yin-yang, tidak ada kehidupan. Semuanya bakal terasa statis dan monoton saja. Dalam spiritual Jawa juga sama, kehadiran baik dan buruk ini tetap diapresiasi. Bahkan bisa jadi ketika bumi sudah terlalu baik, suatu saat justru ada loh orang yang tinggi kesadarannya malah memilih menjalani misi jiwa atau dharma mereka sebagai orang jahat demi terciptanya keseimbangan peradaban. Ini biasanya terjadi ketika zaman Satya Yuga itu sudah terlalu jenuh. 7. Mempelajari spiritual membuat manusia jadi paranormal. Banyak yang beranggapan ketika manusia mempelajari spiritual, maka ia sedang belajar menjadi paranormal atau menjadi dukun. Ini juga mitos yang salah. Paranormal atau dukun itu lebih ke mempelajari supranatural. Ingat, supranatural itu berbeda dengan spiritual. Manusia sering salah dalam membedakannya, tapi memang tidak menutup kemungkinan seorang dukun atau paranormal juga mempelajari spiritual. Lagi pula, arti dukun di zaman sekarang sudah mengalami pergeseran makna. Di zaman dulu, dukun itu artinya orang yang ahli di bidang tertentu. Makanya dulu ada yang namanya dukun pijat, dukun herbal, dukun beranak, dukun sastra, dan masih banyak lagi. Di zaman sekarang, makna dukun mengalami degradasi sebagai orang yang menggunakan aktivitas klinik atau gaib untuk memperdaya atau menyakiti orang lain. Makanya istilah dukun akhirnya kerap dianggap sebagai penyebutan bagi orang yang bisa mengirim santet atau pelet kepada orang lain. Kenapa sih degradasi makna ini terjadi? Bisa jadi ini merupakan upaya untuk melunturkan jati diri bangsa Nusantara. Sehingga istilah-istilah spiritual yang semula bermakna positif, banyak yang diturunkan maknanya atau didegradasi menjadi bermakna negatif. Sehingga akhirnya dihindari oleh orang-orang dan tidak dipelajari kembali. 8. Dukun adalah orang spiritual. Tidak semua dukun adalah orang spiritual. Ada juga dukun yang sejak awal hanya belajar supranatural, sehingga kesadaran mereka juga terkunci dan tidak berkembang. Dan jumlah dukun yang seperti ini banyak. Makanya itulah kenapa banyak dukun yang cenderung nampak halu dan delusi. Berbeda dengan orang yang mempelajari spiritual dengan benar. Kesadarannya justru mengalami perkembangan, dan secara alami kemampuan-kemampuan super mereka akan muncul-muncul sendiri. Tapi banyak juga loh dukun yang akhirnya mengaku-ngaku sebagai guru spiritual. Nah, di sini kalian harus hati-hati dan jeli untuk membedakannya. Mana yang dukun, mana yang benar-benar orang spiritual. 10. Spiritual itu pasti mistis dan klinik. Banyak yang masih mengunci makna spiritual sebagai hal-hal yang pasti mistis dan klinik saja. Padahal kalau kita mau jujur menerima kenyataan, justru spiritual adalah induk dan cikal bakal dari semua pengetahuan filsafat dan sains yang ada di dunia ini. Hal-hal yang sekarang masih dianggap klinik atau gaib itu sebenarnya adalah fenomena alam yang masih belum ditemukan penjelasan ilmiahnya dan sedang ditunggu untuk dijelaskan oleh orang-orang yang cerdas dan bijaksana. Makanya hal-hal seperti ini untuk sementara waktu dikategorikan sebagai metafisika. Tanpa kita sadari, banyak sekali filsuf dan ilmuwan-ilmuwan besar sepanjang sejarah, sebenarnya mereka adalah orang-orang spiritual. Segala ilmu pengetahuan di dunia ini pada hakikatnya adalah spiritualitas. Spiritual memunculkan dorongan dari dalam diri untuk menyadari fenomena-fenomena alam dan kehidupan. Filsafat mempertanyakannya.
Ilmu pengetahuan ilmiah atau sains berusaha menemukan jawabannya lewat serangkaian pengujian dan pengamatan. Dan sesungguhnya banyak sekali teori-teori sains itu yang muncul dari aha moment atau momen-momen pencerahan yang dialami oleh ilmuwan-ilmuwan dalam kondisi rileks dan damai. Beberapa ilmuwan justru dengan sengaja melakukan ritual-ritual mistik agar kesadaran mereka meluas dan meningkat, sehingga bisa dengan mudah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan brilian yang bercikal bakal dari dunia spiritual. 11. Indigo itu bisa lihat hantu doang. Makna indigo juga mengalami degradasi. Banyak yang beranggapan indigo itu berarti orang-orang yang punya kemampuan indera keenam, sehingga bisa melihat hantu atau melihat makhluk astral lainnya. Pada dasarnya, indigo itu tidaklah sesempit itu maknanya. Indigo yang sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki kesadaran yang tinggi dan luas, sehingga dengan kesadarannya yang tinggi tersebut, ia bisa berpikir lebih holistik terhadap banyak fenomena di dunia ini. Ia bisa berpikir out of the box, cenderung bijaksana, dan mampu melihat apa makna yang tidak bisa ditangkap oleh orang kebanyakan dari suatu peristiwa. Kesadaran orang indigo karena sangat tinggi, ini juga membuat orang-orang indigo memiliki beberapa kemampuan supernatural sekaligus, di samping dari kecerdasan intelektual atau IQ, dan juga kecerdasan emosional atau EQ mereka yang juga sudah baik. Seorang indigo bisa saja seorang yang jenius atau memiliki IQ yang tinggi, dan di satu sisi dia juga punya kemampuan indera keenam yang maju, seperti empath, telepati, telekinesis, clairvoyant, dan masih banyak lagi. 12. Menjadi kaya dari spiritual itu sama dengan menggunakan pesugihan. Pesugihan juga kerap diidentikan dengan spiritual, padahal ini adalah ranah dari supranatural. Kenapa sih orang spiritual itu kerap dituduh mempraktekkan pesugihan? Karena memang makin tinggi spiritualnya, makin mudah manusia mendapatkan uang dan kekayaan. Tapi bukan berarti itu berasal dari pesugihan atau praktek-praktek klinik dalam spiritualitas. Dalam ajaran spiritual Tantra, seperti yang dijelaskan dalam buku Tantra, memang ada laku-laku spiritual yang bersifat kekirian, yang mampu memberikan kedikdayaan kepada manusia. Tapi ini melalui jalan kiri, yakni jalan meluapkan ego dan nafsu sebesar-besarnya walaupun itu menggunakan daya-daya supranatural sekalipun. Inilah yang membuat manusia lain salah paham bahwa mereka sedang mempraktekkan pesugihan. 13. Orang spiritual itu tidak beragama dan ateis. Banyak yang menganggap orang spiritual itu pada akhirnya akan menjadi ateis atau tidak beragama atau agnostik. Ini karena mereka cenderung tidak mau lagi melekat pada suatu agama tertentu. Dan orang-orang spiritual pada satu tahap akan sampai di titik tidak mau lagi memperdebatkan Tuhan versi mana yang benar. Bahkan ia bisa saja terlepas dari kemelekatan tentang ketuhanan itu sendiri, sehingga sering dikira ateis. Fakta yang terjadi sesungguhnya adalah mereka tidak ateis dan juga tidak agnostik. Justru orang-orang spiritual malah mencari kebenaran hakikat itu dengan cara mempelajari banyak agama sekaligus. Justru dari sini kesadarannya terbuka dan ia jadi paham bahwa pada dasarnya semua agama mengajarkan spiritualitas yang sama. Hanya saja bahasa dan ritual-ritualnya yang berbeda, tergantung dari kondisi budaya setempat, tempat di mana agama tersebut dilahirkan. Orang spiritual justru seringkali memahami detail banyak sekali agama-agama. Kadang mereka justru lebih paham agama loh dibandingkan dengan penganut agamanya sendiri. Ini karena proses belajar mereka didorong dari spiritualitas di dalam diri. Ada dorongan yang sangat kuat untuk menemukan Tuhan yang sejati, sehingga mereka juga akhirnya mudah mempelajari filosofi dan agama-agama, yang pada akhirnya ketika kesadarannya sudah tinggi, mereka justru berlepas dari kemelekatan akan Tuhan itu sendiri. Orang yang tidak tahu akan mengira sebagai ateis, padahal bukan. Mereka sudah mengalami penyadaran akan hakikat Tuhan yang sejati, bahkan sudah mengalaminya. Inilah yang disebut dengan pencerahan spiritual. Setelah proses ini selesai, ya manusia akan kembali menjadi manusia biasa yang hidup berdasarkan dari misi jiwa atau dharmanya. Ia tak lagi ribut soal Tuhan karena sudah mengetahui jawabannya dan mengalami ketuhanan itu sendiri. Selanjutnya, ia tinggal menjalani hidup sesuai dengan apa tujuan dia diciptakan ke dunia ini. Inilah hakikat manusia yang sudah tercerahkan dan sudah menemukan misi hidupnya alias jalan hidupnya atau dharmanya. Itulah kenapa orang yang spiritualitasnya tinggi biasanya sudah tidak mau lagi ngurus perdebatan tentang agama dan Tuhan.
Karena baginya, semua agama itu sama saja. Dan setiap agama serta kebudayaan berhak memiliki penggambaran sendiri-sendiri tentang Tuhan. Karena beda kebudayaan, beda struktur geografi, maka beda juga level kesadaran manusianya. Inilah yang menyebabkan penggambaran Tuhan ada bermacam-macam, dan ritual ibadah untuk menyembah Tuhan juga beragam. Tuhan itu satu, tapi cara penyebutan dan penggambarannya beragam. Nah, itulah tadi 13 mitos yang salah tentang spiritualitas. Kalau kalian pernah menemukan berapa mitos yang salah nih di antara 13 mitos tadi? Dan buat kalian yang ingin memiliki buku-buku dalam video ini, kalian juga bisa beli langsung dengan klik link pembelian yang ada di bawah video dan langsung check out. Klik gambar bukunya dan langsung check out aja. Jangan lupa untuk segera melakukan payment atau pembayaran ya. Karena kalau buku-bukunya sudah sold out, belum tentu penerbit akan cetak ulang. Makanya mumpung buku-bukunya masih ada, buruan langsung di check out sekarang dan lakukan payment segera. Karma leluhur diturunkan kepada anak ketika orang tua mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh leluhurnya dulu. Anak, karena orang tua adalah guru pertama bagi mereka, maka akan mengulang lagi pola yang sama kepada keturunannya kelak. Sehingga akhirnya satu keluarga besar pun mengalami yang namanya karma leluhur yang berulang-ulang. Tanpa disadari, keluarga pun mengalami perceraian berulang, perselingkuhan berulang, dan toxic parenting yang berulang-ulang. Trauma yang dialami oleh leluhur kita terekam dalam DNA dan terus terlahir ke generasi-generasi selanjutnya. Kecuali kita yang memutuskannya sekarang. Di online kelas saya awal tahun ini, saya mengajak Anda semua untuk menyembuhkan trauma-trauma tersebut sehingga Anda terbebas dari ikatan karma dari leluhur, serta siap untuk menyambut tahun baru yang lebih gemilang dan tercerahkan. Ingat, 2025 adalah tahun penuntasan karma. Bekali diri Anda dengan ilmu dan terapi yang sesuai agar ikatan karma Anda cepat lepas dan Anda bisa terbebas dan merdeka. Yuk, menyembuhkan diri bareng dalam online kelas saya dengan tema melebur karma leluhur. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang dan pastikan Anda mendaftar sekarang karena seatnya sangat terbatas.